Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Agung. Nah, kali ini Mr. akan memberikan video untuk materi berikutnya untuk PPKN tematik 5A subtema 2. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang sila-sila Pancasila, tentang gotong royong. Nah, juga evaluasinya sudah dikerjakan ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk subtema 2. Oke, kita lanjut buka buku tematiknya halaman 68. Oke. Meskipun belajar dari rumah dan menggunakan video, tapi tetap semangat ya. Oke. Kita buka dulu halaman 68. Nah, ini nanti seperti biasa ada yang akan digarisbawahi untuk dicatat. Kita akan membaca bacaan tentang kerukunan antar umat beragama. Oke, sudah? Nah, Mister akan bacakan, kalian perhatikan di rumah masing-masing ya. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan dapat diartikan sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan sebagai panduan untuk saling menerima dan saling mengerti. Nah, digarisbawahin. Oke, kita lanjut. Kerukunan akan menciptakan kehidupan yang damai, tertib, tentram, dan sejahtera. Lanjut, perilaku yang mencerminkan kerukunan antara lain menghormati, menghargai, tenggang rasa, serta gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan hidup rukun dalam bermasyarakat sebab kerukunan merupakan salah satu pilar. Pilar itu tiang yang menopang. Pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya kerukunan di antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan, bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibat yang tidak diinginkan. Oke. Nah, kita lanjutnya belajar yang namanya trilogi kerukunan. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi, yaitu ada 3. Kerukunan yaitu 1. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham yang ada dalam satu umat agama. Jadi yang pertama, kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. Yang pertama, Mister ulang, kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama yang sama. Oke. Yang kedua, kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda. Yang kedua, kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kerukunan di antara umat agama yang berbeda. Ketiga, kerukunan antara umat agama dengan pemerintah ialah upaya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan aparat pemerintah yang dilandasi saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Nah, itu ada trilogi kerukunan yang harus dihafalkan ya. Jadi kalau misalnya tanya, sebutkan 3 trilogi kerukunan umat beragama. 1. Kerukunan intern umat dalam satu agama yang sama. Kedua, kerukunan di antara umat agama yang berbeda. 3. Kerukunan antar umat agama dengan pemerintah. Jadi itu ada 3 isi dari trilogi kerukunan. Kita lanjut ya. Trilogi kerukunan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga tercipta kondisi semua pemeluk agama
bisa hidup berdampingan bersama tanpa mengurangi hak untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Trilogi kerukunan mengupayakan agar terciptanya suatu keadaan yang tidak ada pertentangan intern dalam masing-masing umat beragama, antar golongan agama yang berbeda satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya, serta antar umat-umat beragama dengan pemerintah. Oke. Jadi yang poin pertama kita belajar tentang kerukunan umat beragama. Yang kita tahu di Indonesia kan agamanya banyak ya, yang diakui ada 5, ya kan? Nah, itu kita harus mengerti dan harus belajar rukun, saling menghargai satu sama lain. Nah, dari situlah terbentuk yang namanya trilogi kerukunan umat beragama. Bisa ulang lagi, yang satu apa? Ada yang ingat? Kerukunan intern umat dalam satu agama yang sama. Nah, beda dikit nggak apa-apa. Kedua, kerukunan di antara umat beragama yang berbeda, misalnya Kristen dengan Islam, Kristen dengan Hindu, atau Hindu dengan Islam. Nah, seperti itu yang kedua. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, itu trilogi kerukunan. Nah, itu dihafalkan, nanti Mister tanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 71. Oke. Nah, ini mengenai sikap. Oke. Yang bagian B, bacalah cerita berikut kemudian jawablah pertanyaan. Mencetak gol. Raya dan teman-teman bermain bola di lapangan sekolah. Mereka bermain dengan semangat. Namun tiba-tiba permainan mereka menjadi tidak menyenangkan. Larry berbuat kasar terhadap Ipung. Larry tidak mau memberikan bola kepada Ipung, padahal Ipung satu tim dengan Larry. Larry ingin mencetak gol sendiri tanpa bekerja sama dengan teman-teman satu tim lainnya. Nah, ini yang suka bola tahu nih. Permainan dihentikan. Prit. Raya kemudian mendekati Larry dan Ipung. Raya menasihati Larry agar tidak kasar saat bermain. Larry pun harus minta maaf kepada Ipung. Raya mengingatkan Larry agar bekerja sama dengan teman satu tim jika ingin menang. Bermain harus kompak dan saling menghargai. Nah, kita coba kerjakan dulu halaman 71. Yuk, kita isi sama-sama. 1. Siapkan di buku paket boleh. Apa pendapatmu terhadap sikap Larry? Setujukah kamu dengan sikapnya, mengapa? Ada yang setuju dengan sikap Larry? Maunya menang sendiri. Jawabannya pertama, tidak setuju. Kenapa? Karena hanya mementingkan diri sendiri. Gitu. Oke. Jadi tidak setuju karena hanya mementingkan diri sendiri. Lagi asik sendiri, padahal itu kan satu tim ya, mainnya rame-rame. Yang kedua, apakah sikap Larry telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jelaskanlah. Sudah mencerminkan belum? Tentu tidak. Karena dia hanya mementingkan diri sendiri ya. Jadi dia belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Harusnya bekerja sama, saling membantu, tapi dia tidak melakukannya. Nomor 3. Sudah ditulis nomor 1 dan 2. Lanjut nomor 3 ya. Apa pendapatmu terhadap sikap Raya? Setujukah kamu dengan sikapnya, mengapa? Tadi Raya sikapnya bagaimana? Mengingatkan, menasehati supaya tidak bermain kasar dan juga harus saling kerjasama tim kalau ingin menang. Jadi nomor 3 jawabannya apa? Setuju dengan sikap Raya karena menasehati yang baik. Oke, nomor 3.
setuju karena menasehati yang baik. Oke, lanjut nomor 4 ya. Apa kesimpulanmu mengenai cerita yang telah kamu dengarkan? Nah, kira-kira kesimpulannya apa ini? Apa? Kira-kira apa? Nah, mungkin bisa jawab masing-masing. Nah, kalau jawaban Mister, kita harus menerapkan sikap-sikap yang baik dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Mister ulang, kita harus menerapkan sikap yang baik dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak cuma dibacakan, dipelajari, tapi nanti ada waktunya kita praktek atau enggak gitu. Nomor 5 ya. Nilai-nilai apa saja yang kamu temukan dalam cerita itu? Nah, misalnya apa? Saling membantu, bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama. Saling membantu apa tadi? Bekerja sama, kan? Karena main bola kan harus satu tim kan. Dan mengutamakan kepentingan bersama. Supaya apa? Supaya menang. Kalau kita bermain capek-capek tapi nggak menang, waduh rasanya kurang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 86. Kita langsung saja mengerjakan yang PS halaman 87. Sudah? Ayo berpikir. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Menurutmu, apakah perbuatan pada gambar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jika sesuai, termasuk ke dalam nilai sila keberapa sikap tersebut? Jelaskanlah. Kalau tema 1 kita sudah pernah praktek ya, tapi dengan pernyataan. Sekarang kita melihat gambar. Sudah? Halaman 87, nomor 1. Nah, itu kira-kira gambarnya tentang apa? Merawat hewan-hewan ya. Nah, kira-kira itu sesuai dengan sila keberapa? Coba diisi dulu ya. Nomor 1 itu merawat hewan, kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Nomor 2, kita lihat itu ada yang berkelahi gambarnya ya. Nah, tentu saja kita tahu ya, berkelahi itu tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan sila keberapa? Nomor 3 kita lanjut lagi. Ternyata melihat ada yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke kali. Nah, itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila keberapa? Nah, nggak apa-apa. Ini kita belajar bersama-sama, jangan takut salah. Oke, kita isi dulu. Nomor 4, ada yang merawat tumbuhan. Nah, itu sepertinya ibu ya, ibu merawat tumbuhan, lagi menyiram tanaman. Yang kelima, mempelajari budaya daerah. Nah, itu ada yang sedang belajar menari ya. Oke. Coba diisi dulu. Oke. Oke. Nah, bila sudah selesai, kita bahas sebentar. Yang pertama itu sesuai dengan sila
ke berapa ayo? Oke. Kita bahas aja ya. Yang pertama, sesuai dengan sila ke-1. Nah, sebagai ucapan syukur merawat hewan itu sesuai dengan sila ke-1. Nomor 2, saling berkelahi itu tidak sesuai dengan sila ke-2. Yang ketiga, tidak sesuai dengan sila ke-1, tidak menjaga lingkungan. Nah, bisa juga tidak sesuai dengan sila ke-3 karena merugikan kepentingan orang banyak. Nah, sila ke-4 sesuai dengan sila ke-1. Sila ke-5 sesuai dengan sila ke-3, Persatuan Indonesia ya. Jadi ikut menjaga budaya bangsa. Nah, bila sudah selesai, PR untuk subtema 2 itu bisa dikerjakan di halaman 99, evaluasi 2 halaman 99 yang bagian PPKN saja. Seperti biasa boleh ditulis di buku PR. Nanti bisa dikirim ke WA Mister, fotonya yang jelas ya. Oke. Itu saja sementara ini untuk subtema 2 tematik 5A. Oke. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.